Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Rahayu Saputri dengan NIM 22042062. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi budaya organisasi. Tujuan dari saya dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah budaya organisasi dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Nah, menurut Robbins tahun 2011, beberapa fungsi dari budaya organisasi itu mencakup 5. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan secara detail satu persatu. Yang pertama itu budaya organisasi berfungsi sebagai pembedaian jelas terhadap satu organisasi dengan organisasi yang lain. Contohnya yaitu budaya kerja yang sangat kolaboratif dan inovatif di perusahaan teknologi mungkin akan sangat berbeda dengan budaya yang lebih formal dan hierarkis di sebuah lembaga keuangan. Nah, dengan memahami budaya organisasi, individu dapat mengidentifikasi keunikan serta spesialisasi setiap organisasi, membantu dan mengambil keputusan terkait karir, serta memahami dinamika dan ekspektasi kerja tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu budaya organisasi membantu membawa sebuah suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasinya. Ini maksudnya yaitu ketika anggota organisasi merasa terhubung dengan nilai, norma, dan misi organisasi, mereka cenderung memiliki rasa kepemilikan dan komitmen yang lebih kuat terhadap kesuksesan organisasi tersebut. Identitas yang kuat juga dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan kebahagiaan kerja, serta mengurangi kecenderungan untuk meninggalkan organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu budaya organisasi mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan individual seseorang. Ini maksudnya yaitu ketika individu merasakan keterikatan emosional dan psikologis terhadap budaya organisasi, mereka lebih cenderung melihat diri mereka sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Ini dapat memotivasi individu untuk berkontribusi secara maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi. Bahkan ketika tugas yang dihadapi sulit atau kompleks, komitmen yang kuat juga dapat memperkuat kohesi dan kerjasama di antara anggota tim, serta memperkuat rasa kebersamaan dan tujuan bersama. Kemudian yang keempat, yaitu budaya organisasi merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi dengan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Melalui norma-norma yang diinternisasikan dan diterapkan oleh anggota organisasi, budaya organisasi menciptakan kerangka kerja untuk interaksi sosial dan kolaborasi. Ini membantu membangun hubungan yang kuat di antara anggota tim, mengurangi konflik interpersonal, dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Dengan demikian, budaya organisasi berperan sebagai penghubung yang memfasilitasi kerja tim yang harmonis dan produktif. Kemudian yang kelima, yaitu atau yang terakhir merupakan budaya organisasi berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang membentuk sikap serta perilaku karyawan. Melalui norma-norma yang ditetapkan dan nilai-nilai yang dipromosikan, budaya organisasi memberikan arah dan tujuan bagi individu dalam organisasi. Nah, hal ini membentuk persepsi tentang apa yang dianggap penting, dihargai, dan diperlukan dalam konteks kerja. Dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang budaya organisasi, individu dapat menyesuaikan perilaku mereka dengan ekspektasi organisasi, memfasilitasi kinerja yang efektif dan konsisten dan sesuai dengan visi dan misi yang telah diterapkan. Nah, selain Robin tadi, juga ada pendapat menurut Pak Bundu tahun 2008 fungsi budaya organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sebagai batas pembeda terhadap lingkungan, organisasi maupun kelompok lain. Maksudnya di sini, budaya organisasi menetapkan identitas khas yang membedakan satu organisasi dari yang lain. Ini menciptakan batas yang jelas antar organisasi dan lingkungannya, serta antar organisasi dengan organisasi lainnya. Identitas ini mencerminkan nilai norma dan kebiasaan yang unik bagi organisasi tersebut, yang pada gilirannya membentuk citra dan reputasi organisasi di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian yang kedua itu sebagai perekat bagi anggota organisasi. Maksudnya di sini, budaya organisasi berfungsi sebagai perekat sosial yang mengikat anggota organisasi bersama dalam suatu kesatuan. Ini terjadi melalui pembentukan komitmen kolektif dan identifikasi anggota dan organisasi tersebut. Ketika anggota merasa bangga menjadi bagian dari anggota organisasi, merasakan rasa memiliki partisipasi serta tanggung jawab terhadap kesuksesan organisasi. Hal ini meningkatkan kohesi internal dan motivasi kerja.
Nah, kemudian yang ketiga itu mempromosikan stabilitas sistem sosial. Hal ini tergambarkan di mana lingkungan kerja dirasakan positif, mendukung dan konflik serta perubahan diatur secara efektif. Nah, kemudian yang keempat itu sebagai mekanisme dalam memandu dan membentuk sikap serta perilaku anggota-anggota organisasi dengan dilebarkannya mekanisme kontrol, diadatarkannya struktur, diperkenalkannya tim-tim, dan diberikannya kuasanya anggota organisasi oleh organisasi. Makna bersama yang diberikan oleh suatu budaya yang kuat memastikan bahwa semua orang diarahkan ke arah yang sama. Kemudian yang keenam, yaitu sebagai integrator budaya organisasi dapat dijadikan sebagai integrator karena adanya sub-sub budaya baru. Kondisi ini seperti ini biasanya dialami oleh adanya perusahaan-perusahaan besar di mana setiap unit terhadap sub budaya baru. Nah, selanjutnya itu membentuk perilaku bagi anggota organisasi. Maksudnya di sini, budaya organisasi berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk perilaku yang sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana pencapaian tujuan organisasi, seperti kreativitas, kolaborasi, atau orientasi pada hasil. Kemudian itu sebagai saran untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok organisasi. Ini merupakan budaya organisasi memberikan panduan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi organisasi, baik itu terikat dengan adaptasi terhadap lingkungan eksternal maupun integrasi internal. Melalui nilai norma dan praktik yang ditekankan, budaya organisasi membantu mengidentifikasikan solusi yang sesuai dengan identitas dan kepentingan organisasi. Nah, selanjutnya itu sebagai acuan dalam menyusun perencanaan pemasaran. Budaya organisasi memengaruhi strategi pemasaran dan posisi perusahaan di pasar. Nilai-nilai dan citra yang ditekankan oleh budaya organisasi dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasikan target pasar, mengembangkan pesan pemasaran, dan menentukan posisi yang akan dikuasai perusahaan dalam benak konsumen tersebut. Nah, selanjutnya yaitu sebagai alat komunikasi. Budaya organisasi berfungsi sebagai alat komunikasi yang penting antara atasan dan bawahan, serta antara organisasi melalui bahasa, simbol, dan praktik diperkuat oleh budaya organisasi. Pesan-pesan organisasi dapat disampaikan dan dipahami dengan lebih efektif, memfasilitasi kerjasama dan koordinasi baik dalam pencapaian tujuan bersama. Kemudian yaitu sebagai penghambat berinovasi. Namun, dalam kasus budaya organisasi juga dapat menjadi penghambat dalam berinovasi. Ini merupakan jika budaya organisasi meningkatkan ketaatan pada norma dan rutinitas mapan, maka hal ini dapat menghambat fleksibilitas dan kreativitas dalam menjawab tantangan yang baru. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa budaya mereka mendukung adaptasi dan pembelajarannya berkelanjutan. Nah, berdasarkan pembahasan saya terkait materi tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya budaya organisasi memiliki beberapa fungsi penting dalam konteks organisasi. Yang pertama, budaya organisasi membedakan suatu organisasi dari organisasi lain dengan menetapkan norma, nilai, dan praktik yang unik. Yang kedua, yaitu budaya organisasi membawa identitas bagi anggota organisasi, memperkuat komitmen, motivasi, dan kebanggaan kerja. Yang kemudian yang ketiga, yaitu budaya organisasi memfasilitasi komitmen pada tujuan bersama di luar kepentingan individual. Kemudian yang keempat, yaitu budaya organisasi memainkan peran sebagai perangkat sosial yang mempersatukan anggota organisasi melalui norma dan interaksi sosial yang positif. Kemudian yang kelima, yaitu budaya organisasi membentuk makna dan kendali, membimbing sikap dan perilaku karyawan dengan visi dan misi organisasi. Kemudian dengan demikian, pemahaman yang kuat tentang budaya organisasi sangat penting untuk memfasilitasi kerja yang efektif dan harmonis dalam konteks kerja tim tersebut. Nah, mungkin sekian pembahasan materi terkait fungsi budaya organisasi ini. Kurang dan banyak salahnya saya minta maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.